Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ayu Wulandari Sulistyo Saputri dengan NIM 2307002000036. Saya dari kelas 1B, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki beragam bahasa. Semua memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Tidak hanya itu, dari berbagai bahasa itu juga terdiri dari bermacam dialek dan gaya, sehingga muncul bahasa nasional, di mana bersamanya tersimpan sejarah bahasa Indonesia yang memiliki nilai-nilai perjuangan. Awal mula sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia pertama ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana yang ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan tersebut kemudian mengindikasi adanya penyebaran bahasa ini ke hampir seluruh tempat di Nusantara dari tempatnya ditemukan. Hal ini tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang saat itu menjadi penguasa jalur perdagangan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Kerangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bukit Barat, Karang Birahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf pranagari berbahasa Melayu kuno. Asal-usul sejarah bahasa Indonesia. Nama Melayu muncul dari nama sebuah kerajaan yang didirikan di Jambi, tepatnya di Batanghari, bernama Kerajaan Melayu. Di kerajaan ini diketahui bahwa bahasa Melayu masyarakat Jambi secara keseluruhan menggunakan dialek O, di mana akhir kalimat yang diakhiri dengan alfabet A akan diubah menjadi O, seperti misalnya kemano yang merupakan dialek O dari kata kemana. Nantinya, dialek Melayu ini akan terus berkembang dan menjadi semakin banyak ragamnya seiring semakin banyaknya tempat yang menggunakan dialek ini. Sejarah bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal abad ke-20. Mulai dari perpecahan bentuk baku tulisan pada bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia yang masih menjadi Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, dan Persekutuan Tanah Melayu yang nantinya menjadi bagian dari Malaysia mengadopsi ejaan Wilkinson 3 tahun setelahnya. Sumpah Pemuda memainkan peran penting dalam sejarah bahasa Indonesia, terutama penggunaannya sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil putusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Dalam salah satu isi Sumpah Pemuda tertuliskan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pada kongres ini juga Muhammad Yamin mengatakan bahwa ada dua kemungkinan bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, yaitu Jawa dan Melayu. Dan Yamin berpendapat bahwa bahasa Melayu yang akan menjadi bahasa pergaulan. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mengalami beberapa kali pengubahan ejaan, di mana ejaan pertama diberi nama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan Melayu yang dituliskan menggunakan huruf Latin dan disusun oleh Charles Van Ophuijsen serta Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim sebagai pembantunya dalam penyusunan ejaan ini pada tahun 1896. Ciri khas ejaan ini adalah yang pertama, yaitu ejaan ini menggunakan I dengan titik 2 di atasnya sebagai pembeda huruf I yang digunakan untuk akhiran serta sebagai pengganti huruf Y. Yang kedua, penggunaan huruf J sebagai pengganti Y dalam kata-kata yang, sayang, payah, dan lainnya. Yang ketiga, penggunaan huruf OE sebagai pengganti U dalam kata-kata guru,
buang, dan semacamnya. Yang terakhir yaitu penggunaan diakritik seperti petik satu untuk mengganti huruf K seperti misalnya pada makmur, tak, pak, dan lain-lain. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden dan menjadi dasar penulisan yang berlaku hingga saat ini. Dalam ejaan ini ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama, penggunaan huruf C yang menggantikan TJ seperti misalnya pada kata-kata contoh, candra, cacing, dan lainnya. Yang kedua, DJ digantikan dengan huruf J. Yang ketiga, penggantian CH menjadi KH. Yang keempat, pengubahan penulisan NJ menjadi NY. Yang kelima, perubahan SJ menjadi SY. Dan yang terakhir, perubahan J menjadi Y. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.